Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Video ini melanjutkan seri pertama yang kemarin soal mining dengan STB. Ya, karena kita mau mining Verus, maka kita bahas dulu Verusnya. Ya, yang penting sih walletnya, lalu jual di mana, dan mining poolnya. Untuk wallet, kita langsung masuk ke verus.io, lalu klik Get Wallet. Di sini ada dua versi wallet, yaitu desktop dan mobile. Saya pakainya yang desktop, jadi di sini saya tunjukkan punya saya yang desktop. Kita cuma perlu klik di sini, lalu kita download versi desktop untuk Windows app. Habis kita download, kita install. Punya saya sudah terinstall. Tapi kalau baru install, ini belum ada wallet Verusnya. Jadi kita perlu klik add coin, lalu kita pilih Verus. Kalau kita continue. Di sini ada pilihannya dua, Lite dan Native. Kalau Anda cuma mau untuk wallet saja, kita bisa langsung pencet Lite, karena dia tidak akan lama untuk sinkron-sinkron dan langsung dapat wallet. Tapi kalau kita mau staking juga, maka kita harus pilih native. Kalau Anda sudah keburu pakai Lite, nanti masih bisa menambahkan wallet Lite ke dalam native. Tapi itu akan kita bahas di video yang lain, atau silakan langsung Google, ada kok caranya. Karena saya juga pertama pakai Lite dulu, baru pindahin ke native. Dan hasilnya, di sini ada 3 wallet. Ini yang wallet saya yang native, dan 2 ini saya sudah lupa. Lalu ya kita tinggal pencet receive, kita sudah dapat wallet untuk mining. Selanjutnya, mau jual di mana? Biasanya sih saya cari dari CoinMarketCap. Kalau kita scroll atau kita pencet market, maka kita bisa lihat di sini marketnya ada di Safe Trade. Jadi kita bisa jualnya di Safe Trade. Dan mining pool kita bisa lihat dari mining pool start.stream, lalu kita cari Verus aja. Di sini luck pool nomor 1, nomor 2 Vpor. Saat ini saya pakainya Vpor. Banyak yang sarankan pakai luck pool, tapi ya buatlah untuk lain kali aja. Karena sudah terlanjur saya pakai vpor.net. Jadi kita masuk ke vpor.net, lalu kita masuk ke bagian Get Started. Di sini kita bisa pilih pool untuk Verus. Nah, kita lihat ada ini poolnya. Saya tidak mau pakai CN, karena kapan hari pakai CN banyak ribetnya, saya pilih yang Singapura. Jadi kita klik Singapura, maka kita sudah bisa dapat Stratum TCP-nya. Karena kita pakai STB dan CC Miner untuk STB tidak bisa jalan SSL, jadi kita pakai Stratum TCP-nya aja. Jadi ini kita simpan untuk kita pakai nanti. Oke, kita langsung mulai. Nah, di sini saya punya STB yang sudah di-root. Saya tancap power supply 12 volt. Ini HDMI masuk ke video capture. Ini mouse, keyboard, dan ini USB TTL. Saya suka pakai TTL karena saya bisa lihat ya apa yang ada di belakangnya. Dan di layar kelihatan ini sudah menyala. Jadi kita pastikan dulu kalau ini sudah di-root. Kita masuk ke All Apps, lalu masuk ke terminal emulator. Nah, di sini kita bisa klik SU. Kebanyakan. Lalu enter. Nah, ini sudah muncul granted super user tadi. Berarti STB ini sudah siap untuk kita jadikan atau bisa kita pakai untuk Armbian. Selanjutnya, kita butuh SD card minimum 8 GB. Lalu kita butuh program
Balena Etcher, bisa download dari link yang nanti saya taruh di bawah. Jadi buka di sini etcher.balena.io, lalu download dan install. Habis itu kita perlu file Armbian. Itu bisa kita dapat dari sini. Nanti download yang paling atas aja. Armbian ini. Amlogic GXL Bullseye yang 2108.1 dan file U-boot serta file DTB. Nanti saya taruh di deskripsi juga. Balena Etcher ini kita pakai untuk tulis Armbiannya ke SD card. U-boot ini kita pakai untuk bikin STB kita bisa booting masuk ke Armbian, dan DTB kita pakai untuk mengaktifkan WiFi dari Armbian. Kalau semua sudah di-download, mari kita mulai. Guys, video ini saya buat sedetail mungkin, jadi harapan saya diikuti dengan baik, jangan di-skip. Kalau memang harus pencet-pencet, pencet like dan subscribe. Pertama, kita jalankan dulu Balena Etcher. Lalu kita pilih filenya. Armbian. Oke. Terus masukkan SD card ke card reader. SD card ini akan diformat dan datanya akan hilang semua. Jadi kalau Anda pakai SD card yang ada isinya, ya di backup dulu. Kemudian kita pilih SD card-nya, select, dan kita flash. Oke, flash disknya sudah selesai, kita tutup aja Balena Etcher. Selanjutnya kita masuk cari flash disknya. Di sini kalau tidak muncul, kita bisa cabut dulu flash disk dari SD card reader, lalu pasang kembali. Nah, habis itu kita refresh. Maka sudah muncul drive dengan nama boot. Di sini kita kopikan dulu semua bahan-bahannya, yaitu DTB, kopikan semua atau pakai yang 10 aja juga tidak apa-apa. Ini di copy, lalu pindahkan ke folder DTB Amlogic, taruh di sini. Oke, kedua kita butuh file U-boot. Ini pakai yang HG680p bin. Ini kita copy, lalu kita taruh ke rootnya saja. Di sini kita paste. Kalau sudah dikopikan semua, kita perlu setting sedikit biar sekali jalan. Tujuan setting ini untuk mengaktifkan WiFi dari STB yang nanti kita akan jalankan Armbian. Kita buka dari ext Linux, lalu ada extlinux.conf. Yang di atas ini tidak perlu, buang aja semua. Sisakan yang terakhir, sisakan satu aja.
buang tanda pagarnya, dan ini kita ganti dengan DTB dari yang barusan kita kopikan tadi, yaitu di DTB Amlogic dan B860H DTB. Di sini saya klik rename ya, biar tidak kesulitan. Nah, ini kita ganti dengan B860H DTB, lalu save. Lalu kita perlu edit juga boot dot ini. Kita klik kanan, lalu kita open. Nah, di sini perlu disalin bagian EMM sini ganti dengan ini. Copy aja, lalu paste, lalu save. Seharusnya dua ini sudah cukup untuk menghidupkan Wi-Fi-nya. Mudah-mudahan tidak salah. Oke, selanjutnya kita cabut flash disk-nya, SD card-nya. Nah, SD card ini kita masukkan ke apa? Ke STB. Lalu kalau saya restart STB-nya, STB akan tetap menyalakan Android, tidak membaca Armbian yang ada di SD card. Nah, ini dia langsung kembali menghidupkan Pulpstone Android. Nah, caranya kita perlu kopikan bootloader yang tadi kita kopikan ke SD card ke dalam MMC. Caranya kita masuk ke All Apps, lalu cari yang namanya terminal emulator. Di sini kita perlu kembali aktifkan SU. Nah, tandanya SU sudah hidup, ini di depannya dolar menjadi tanda pagar. Oh ya, untuk memastikan SD card-nya sudah terbaca, kita bisa pakai perintah ls/storage. Enter. Itu di layar kelihatan ada tulisannya A9 BD BB83. Itu adalah storage kita. Nah, caranya kita kopikan filenya. DD IF sama dengan /storage. Ini kalau pakai keyboard kita bisa pencet tab. Begitu saya pencet tab, dia lengkapin sisanya. Lalu A besar 9, saya pencet tab lagi. Lalu tadi nama filenya itu uboot. Jadi kita pencet U, boot, pencet tab lagi, dia langsung selesaikan. Enak, nggak perlu salah-salah ketik. Lalu pencet lagi OF sama dengan /dev/block. Kalau ini BLO, saya pencet tab, dia langsung selesaikan. Dan /boot L loader, kita pencet selesaikan. Nah, ini harusnya tidak salah ketik, lalu kita pencet enter. Nah, ini sudah kelihatan dia sudah tulis ke bootloader. Selanjutnya kita tinggal restart STB-nya. Bisa dengan perintah reboot. Nah, kelihatan di layar kita sudah tidak kembali ke Android, melainkan kita sudah masuk ke Armbian, walaupun ini jalannya lewat SD card.
Nah, di sini ditanya root password. Kalau saya, ya kita langsung masukkan aja password untuk root. Lalu kita ulangi sekali lagi. Ini ditanya untuk komen, saya biasanya pakai 1 bash. Ini untuk username, saya langsung skip, pencetnya Ctrl C. Kita sudah masuk ke Ambient. Nah, selanjutnya kita kasih internet. Di sini saya tancapkan kabel LAN. Lalu kita cek apakah sudah dapat IP atau tidak dengan cara kita ketik ifconfig. Nah, kelihatan di inet sudah ada tulisannya 192.168.034. Itu tandanya STB kita sudah dapat internet dari kabel LAN. Atau bisa juga dengan cara, saya biasanya pakai /etc/up, lalu saya pencet tab, lalu 30 pencet tab. Di sini juga kelihatan IP-nya ada 192.168.034. Dan kalau kita mau sambungkan lewat WiFi, saya pakai perintah nmtui. Di sini kita dibukakan Network Manager TUI. Kita masuk ke Activate a Connection. Di sini ada beberapa WiFi. Saya sambungkan. Oh ya, ini WiFi-nya cuma bisa yang 2,4 GB ya. Dia tidak bisa detect yang 5 GB. Jadi 2,4 GHz. Kita masuk ke WiFi. Di sini masukkan password, lalu enter. Nah, ini sudah connect. Kita kembali dulu, keluar, lalu sama, buka ifconfig. Nah, kelihatan yang WLAN sudah muncul 192.168.062. Berarti dia juga sudah connect internet lewat WLAN. Seperti tadi, saya juga bisa lihat dari etc/update up, lalu tab, lalu 30, lalu tab lagi, enter. Di sini kita bisa lihat STB ini sudah connect ke internet atau ke network kita lewat 2 jalur, LAN dan WiFi. Selanjutnya, kita setting miner. Nah, untuk setting miner, saya tidak connect lagi dari HDMI, karena ya kesulitan kalau mesti ketik semua kode-kodenya, script-scriptnya. Jadi, saya konekkan dari PC langsung ke STB. Ya, bisa dari TTL, atau lewat SSH ke STB, kan kita sudah dapat IP-nya. Jadi di sini saya tutup dulu tampilan layarnya, dan kita lihat dari Mobile Extend. Kalau kondisi sekarang ini kelihatan sambung dari COM 4, yaitu TTL, tapi kita coba lewat SSH. Kita masukkan IP-nya 192.168.0. Berapa tadi ya? 34 aja ya. Nah, 0.34. Kita sudah connect ke STB. Masukkan loginnya root, lalu password yang tadi kita set pertama kali. Nah, tampilannya sama kan? Ini yang di HDMI, dan ini yang lewat SSH. Kemudian ada 3 langkah yang perlu kita kerjakan. Pertama, download miner. Kedua, kita setup minernya, yaitu setup wallet dan pool. Dan ketiga, kita setup supaya dia auto run. Jadi begitu kita reboot, langsung mulai mining. Nah, untuk mendownload miner, ini ada beberapa perintahnya.
saya jelaskan perintahnya ya. mkdir ini untuk membuat direktori. Jadi saya buat direktori yang foldernya namanya ccminer. Habis itu kita pindah ke dalam direktori ccminer dan kita download aplikasi minernya. Itu 3 perintah ini untuk download aplikasi miner, dan ini chmod untuk mengaktifkan miner. Dan kalau di Linux, kita bisa gabungkan semuanya dengan tanda dandan. Jadi spasi dandan. Ini semua digabungkan jadi satu. Oke, kita coba aja yang sudah jadi satu. Jadi kita Ctrl C, copy, dan kembali ke Mobile Extreme. Di sini kita tinggal klik kanan, lalu ada paste atau pencet shift insert. Lalu kita pencet enter. Maka semua perintah akan dilakukan jadi satu. Bisa dilihat di sini kita sudah dalam folder ccminer. Selanjutnya kita setting minernya. Nah, di sini kita buat miner yang namanya miner.sh. Yang isinya adalah seperti ini. Formatnya ya seperti biasa kalau kita mining, nama program, lalu algoritma, ini pool, saya pakai Vpor, ya. Lalu ini wallet kita, ini nama miner, saya pakai AM. Kalau nanti sudah punya STB lebih dari satu, ya ini yang diubah supaya muncul nama workernya. Lalu min P itu adalah password dan min T itu adalah total thread. Kita copas dulu yang pertama. Atau ya ketik aja nano miner.sh. Jadi saya ketik aja nano miner.sh. Di sini kita dibuka satu halaman untuk seperti di Windows kita edit. Ini saya copas aja langsung. Copy. Ingat ya, ini walletnya nanti diubah ya. Wallet dan worker. Di sini saya langsung klik kanan, paste. Dan untuk save, kita pencet Ctrl X, Y, Enter. Kita sudah save. Lalu dan terakhir kita chmod miner sh. Copy. Ini klik kanan, paste, chmod miner sh. Kita sudah selesai di yang kedua. Dan yang terakhir, saya autorannya pakai cron tab. Jadi cron tab min E dan diisi dengan ini. Kita copy aja yang di bawah. Yang cron tab saya ketik aja. Jadi saya ketik cron tab min E. Nah, ini ditanya mau pakai yang mana? Pakai satu dulu. Pilih yang satu aja. Nah, di sini kita tinggal klik kanan, lalu paste. Ini sudah dapat ini enter. Jadi satu perintah yang di atas ini yang kita perlukan. Lalu kita pencet Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya kita reboot. Nah, ini kita sudah reboot dan dilihat lagi ini sekarang tampilan dari HDMI ya. Karena saya pakai program kamera di kanan ini kelihatan ini record dari HDMI. Jadi kita coba login dengan root, lalu masukkan password. Nah, pertama saya biasanya lihat dengan hotop. Kalau saya pencet hotop, kelihatan ada ccminer di atas. Itu tandanya ccminernya sudah hidup. Untuk quit, untuk keluar dari hotop, kita bisa pencet F10. Atau kalau ingin lihat minernya, saya pencet screen min R. Nah,
Di sini kita sudah lihat dia sudah langsung auto miner. Salah, auto run minernya. Nah, sampai di sini seharusnya STB kita sudah bisa jalan mining. Kalau Anda masih mau pakai STB-nya untuk fungsi STB, ya cukup sampai di sini. Nggak usah lanjut lagi. Tapi kalau Anda mau punya banyak STB dan tidak mau pakai banyak SD card, selanjutnya kita akan kopikan semua sistem ini ke dalam MMC. Sehingga pada saat kita cabut SD card-nya, STB akan langsung jalankan Armbian dan langsung mining. Nah, kalau di sini kita mau keluar, kita bisa pencet Ctrl A lalu D. Udah jalan. Ctrl A, D. Nah, ini kita keluar dari screen, dan kalau kita mau masuk kembali, kita bisa pencet screen min-R lagi. Kita akan lanjut ke dalam tampilan miner. Untuk keluar, saya ulang, Ctrl A, D. Agak cepat ya. Nah, itu keluar dari miner. Lalu, kita mau kopikan semua sistem ini ke dalam MMC. Jadi kita stop dulu minernya. Kita kembali ke dalam screen min-R, kita pencet Ctrl C. Dengan begitu, miner akan berhenti. Kita bisa lihat dari hotop, sudah tidak ada lagi CC miner. CC miner di sini sudah hilang. Lalu kita pencet F10. Saya clear dulu. Nah, cara kopinya gampang banget. Tinggal kita pencet kita lihat ls. Nah, di sini ada install AML GXL MMC SH. Ya, itu aja yang dijalankan. Jadi kita pencetnya /ins, lalu saya pencet tab dan enter. Nah, kalau sudah sampai sini, ini proses copy ke MMC sudah selesai. Jangan langsung dimatikan dan cabut SD card-nya. Biarkan di dalam STB, kita restart satu kali. Habis itu, baru kita cabut SD card-nya. Nah, di sini saya kasih contoh, kalau saya langsung matikan dan cabut SD card-nya, apa yang terjadi? Nah, di layar kelihatan sebelah kiri saya connect dengan TTL, sebelah kanan saya pakai tampilan dari HDMI. Nah, sekarang saya matikan STB-nya, maka tampilan HDMI akan mati, lalu saya cabut SD card-nya. Apa yang terjadi? Maka dia akan gagal booting. Munculnya masuk ke GXL. Nah, kalau sampai sini, kita cuma perlu kembalikan SD card-nya, lalu restart lagi sekali, dan biarkan dia booting normal dari SD card. Nah, kelihatan
Ini sudah booting kembali lewat SD card. Nah, keduanya sudah bisa login, tapi lewat SD card lagi ya. Sekarang kita matikan, baru kita cabut SD card-nya. Jadi kali ini tanpa SD card kita nyalakan, maka dia akan kembali bisa booting langsung dari MMC. Nah guys, di sini kelihatan sudah bisa booting langsung dari MMC. Kita coba login dengan root dan masukkan password. Setting yang tadi kita taruh di SD card, dikopikan semuanya masuk ke MMC, termasuk minernya. Jadi, SD card ini jadi master. Kita tidak perlu ubah-ubah lagi, kita tinggal kopikan ke setiap MMC atau setiap STB yang kita punya, maka kita tidak perlu lagi kopikan semua script. Sudah bisa langsung masuk dan mining. Saya tunjukkan. Jadi kalau kita pencet H-top, maka kelihatan CC minernya sudah jalan. Saya pencet F10, lalu saya pencet screen, min R, kita lihat minernya, dia sudah langsung start miner. Jadi, kalau kita sudah setting di SD card, lalu kita kopikan ke MMC, maka setiap STB kita cuma perlu ubah IP, jadikan static, supaya waktu kita SSH, kita tahu alamat yang mana, dan kita ganti nama minernya. Seperti ini caranya. Sekarang kita kembali ke STB. Saya pencet dulu Ctrl C untuk berhentikan minernya. Untuk ganti miner, ganti nama worker, kita perlu ketik nano /cc miner /miner.sh. Di sini kita buka. Kita coba perlu ganti. Anggaplah ini STB1. Jadi AM01 atau AM ya seperti itulah. Lalu kita Ctrl X, Y, maka dia akan menjadi miner 01. Di sini saya tidak save karena ya ini untuk contoh. Untuk exit saya pencet no. Lalu nomor 2, kita perlu ganti IP-nya. Kalau Anda cuma punya satu STB ini, biarkan automatic IP, nggak masalah. Tapi kalau sudah punya banyak, nyarinya kan susah kalau tidak diatur IP-nya. Nah, contoh di punya saya sudah setting IP 100 ke atas, itu khusus untuk STB. Jadi DHCP-nya saya pindah ke di bawah 100. Ini entah kenapa tidak kedetek semua, tapi harusnya kedetek semua, ada 30. Jadi saya set IP-nya di atas 100, itu untuk STB. Saya setting static. Nah, caranya seperti ini. Kita buka NMTUI. Lalu, kalau kita pakai Ethernet, kita bisa masuk lewat yang Ethernet.
automaticnya kita ganti manual, lalu kita show dan masukkan IP address manual. Contoh, saya mau masukkan IP address-nya, kita pencet add 192. Mana sih? Kok nggak muncul? Ini 192.168.0. IP berapa yang belum kepake? 35 lah, 35. 0135. Kita kasih tanda garis miring 24. Gateway-nya 192.168. Di sini saya punya modem di 0.1. DNS servernya juga sama, 192.168.0.1. Ini setting punya saya, punya Anda mungkin berbeda. Ada yang di 192.168.11. Mungkin. Jadi cek sendiri masing-masing. Lalu ini di OK. Kalau Wi-Fi-nya mau disetting manual juga bisa. Di sini kita tinggal masuk dari automatic, gantikan ke manual, lalu show. IP address-nya saya pakai 192.168.0.136. Jangan lupa dikasih garis miring 24. Ini 192.168.0.1. Ini DNS address-nya 0.1. Lalu kita save. Ini ada pilihan sistem hostname. Kalau mau diganti juga bisa. Tujuannya kalau kita cari di IP scanner, dia akan muncul nama Wi-Fi-nya, nama device-nya. Jadi contoh saya bikin STB AM YouTube, STB jangan ganti YouTube Anthony Mining. Oke. Oh, terlalu panjang. Jadi YouTube min AM. Mestinya bisa. Oke, jadi YouTube min AM ya. Kita quit, lalu kita pencet reboot. Atau matikan dan nyalakan. Nah, kelihatan sudah muncul namanya YouTube min AM. Kita punya login tetap root dan passwordnya masih tetap yang lama. Nah, saya pencet screen min R. Biarkan dia mining. Oh, lupa. AD. Min ETC min update 30. Lupa. Kelihatan ya, IP address-nya sudah pakai 35 untuk LAN, pakai 136 untuk Wi-Fi. Dan untuk melihat miner, kita tinggal masuk vport.net, lalu di bagian search address, kita masukkan address dari Verus. Maka kita akan masuk ke halaman seperti ini. Punya saya sekarang sih kelihatan ada 33 worker. Kalau kita cari A min M, nah kelihatan STB yang barusan kita setting sudah muncul di pool. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita semua sudah bisa mining dengan STB. Selanjutnya, kalau video ini banyak viewersnya, saya akan lanjut dengan
bagaimana saya merakit STB menjadi satu rig. Ya, seperti ini. Ada satu rig. Ya. Ini seperti palunya Thor. Jontor. Sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita jumpa lagi di video yang lain.